Oh iya, untuk info ya teman-teman, kalau di Jerman itu, saya pernah ngobrol dengan beberapa teman saya yang mana keluarga mereka meninggal. Itu, biaya penggalian makamnya aja itu sudah. Halo semuanya, balik lagi bersama Mr. Nobita jalan-jalan di Jerman. Jadi kali ini saya sedang mengeksplor salah satu lokasi pemakaman muslim di kota Hamburg yang bernama pemakaman Oyendorf. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, kalau pemakaman di sini itu rapi sekali, cantik sekali. Nah, di sini tuh jauh sekali dari kata suram. Nah, kuburan-kuburan yang ada di sini yang sedang kita lihat sekarang itu bukan kuburan muslim tapi kuburan daripada orang-orang Jerman itu sendiri. Nah, bisa dilihat ya di sini teman-teman. Di sini itu ciri khasnya kuburannya tidak terlalu berdempetan dan juga tidak ada undakan-undakannya. Seperti itu. Nah, ini kita lanjut aja yuk jalan ke lokasi pemakaman muslimnya. Ini lokasinya cukup jauh ya, terpencil, dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sekitaran sini tuh dipenuhi dengan pohon-pohon rimbun atau pohon-pohon pinus. Jadi lokasinya sendiri ini sangat jauh dari pusat peradaban. Namanya juga perkuburan ya pasti jauh dari peradaban ya. Nah, ini lokasinya tuh enak banget untuk jalan-jalan, untuk jogging, ataupun main sepeda. Lihat nih pemandangan sekitar sana. Di sini teduh banget ya. Kayaknya cocok ini kalau di Indonesia mah ada pohon-pohon besar seperti ini, terus di bawahnya ada abang-abang yang jual cilok atau jual siomay. Sayangnya di sini karena di Jerman dingin, jadi nggak ada guys abang-abang yang jualan. Nah, akhirnya kita sampai juga guys di gerbang pemakaman kuburan muslim. Jadi tadi kita sudah berjalan kurang lebih sejauh 1,5 kilometer dan akhirnya kita sampai juga. Nah, ini dia kuburannya. Jadi kuburan di sini itu cukup indah ya teman-teman semua. Rapi, tersusun, kemudian tidak ada undakan tanahnya gitu ya, dan ditumbuhi rumput-rumputan. Jadi di sini itu ada sebuah batu yang mana biasanya batu ini digunakan untuk meletakkan jenazah dan kemudian orang-orang bisa sholat jenazah di depannya. Jadi kalau tidak seperti di Indonesia ya, jenazahnya diletakkan di masjid. Nah, di sini juga ada ini nih tempat wudhunya. Nah, di sini kalau misalkan jamaah belum wudhu, mereka bisa wudhu dulu. Nah, kita cek ya airnya. Hidup nggak? Oh, nggak hidup sekarang. Nggak tahu kenapa dimatikan. Oke deh, kita lanjut eksplorasi lagi ya. Nah, ini ya kuburan-kuburannya. Jadi, setahu saya di sini itu kuburan-kuburannya itu ada semacam uang kepengurusan lah setiap 25 tahun sekali. Jadi kalau dalam 25 tahun tidak ada yang mengurus, nanti kuburannya akan dibongkar atau dihapus. Nah, berapa biayanya? Kalau saya tidak salah, ini mohon maaf ya, kalau saya tidak salah itu sekitar
€300 atau 6 juta untuk 25 tahun. Nah, ini ada kuburan yang gede banget. Ini ada 2 orang, biasanya sepasang suami istri. Ini bahasa Arab, saya nggak ngerti siapa namanya. BTW, ini kuburannya mewah sekali ya, karena udah besar terus dipenuhi dengan keramik. Nah, ini keramiknya juga mahal-mahal banget sebenarnya. Nanti akan saya kasih tahu kira-kira berapa harga batu nisannya. Jadi teman-teman, misalkan batu nisan sekecil ini aja nih, dari batu itu harganya sekitar €1.500 atau setara dengan 30 juta. Nah, itu tidak termasuk dengan bingkai kuburannya nih. Kalau tambah bingkai kayaknya tambah mahal. Nah, buat yang tidak menggunakan batu, papan namanya akan dikasih dari bagian penguburan gratis, tapi seperti ini ya. Jadi papan ini pastinya tidak akan bertahan lama. Kalau ada musim dingin, salju, ini pasti terbang atau patah ataupun berlumut ujung-ujungnya. Jadi orang-orang di sini itu menggunakan batu untuk batu nisannya. Baik, di sini ada banyak kuburan yang masih berupa papan-papan. Ini biasanya kuburan yang masih relatif baru dan terkadang pemesanan batu nisannya itu berlangsung cukup lama ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kuburan yang tidak terawat. Sayangnya keluarganya nggak ada yang datang ke sini. Jadi dipenuhi oleh tumbuhan yang sangat tinggi-tinggi nih ya. Ini bahkan tingginya setinggi saya. Nah, ini saya menemukan sebuah kuburan yang masih berundak ya, yang masih ada tanah-tanahnya. Ini biasanya adalah kuburan yang baru, masih fresh. Jadi bisa dilihat di situ teman-teman. Ini meninggalnya baru bulan Bulan 5, bulan Mei. Ini baru bulan 6. Bulan Juni. Jadi biasanya membutuhkan beberapa bulan untuk kemudian diratakan ya. Seperti ya. Nah, ini adalah lapangan kosong yang masih ada space dan belum ada orang yang meninggal di sini. Nah, ini teman-teman mungkin penasaran ya, kok ada kotak besi dan ada tangga di sini untuk apa ya? Nah, jadi kuburan-kuburan di sini itu dikeruk menggunakan beko. Dan kemudian setelah terkeruk, supaya tanahnya nggak longsor, tidak ambles, ini dikasih kotak besi. Nah, kita bisa lihat kotak besi ini gimana dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi ini tujuannya adalah untuk menghambat supaya tanah tidak longsor atau jatuh kembali ke dalam. Gimana nih cara masangnya? Ini tentu saja tidak dipasang secara manual, tapi dipasang menggunakan beko, menggunakan alat berat ya. Dan di situ ada tangganya. Tangga supaya nanti orang bisa naik turun kuburan. Karena kadang kalau licin kuburannya kan kasihan ya. Nanti malah nggak bisa keluar. Oke, kita balik lagi ya. Nah, jadi di sini ada tempat sampah untuk membuang semua bunga-bunganya. Kemudian di sini ada sebuah bak untuk menyiram tanaman nih. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, batu nisan yang kecil aja itu harganya 30 juta, apalagi yang seperti ini nih, yang besar gitu ya. Terus ada ornamen-ornamennya, dan ini pasti mahal luar biasa. Oh iya, untuk info ya teman-teman,
Kalau di Jerman itu, saya pernah ngobrol dengan beberapa teman saya yang mana keluarga mereka meninggal. Itu biaya penggalian makamnya aja itu sudah 5.000 euro atau setara 100 juta. Nah, jadi 100 juta ditambah 30 juta untuk batu nisan yang kecil. Jadi 130 juta. Nah, ini juga termasuk yang mahal sepertinya karena batu nisannya besar sekali. Dan di sini tuh enaknya teman-teman ya, kalau kita tuh nggak susah-susah nyari kuburan, karena kuburan di sini tuh pertama ada bloknya, kemudian biasanya susunannya itu tergantung kapan dia meninggal. Jadi kalau misalkan yang di urutan pertama gitu ya, itu yang meninggalnya misalkan tahun 90-an gitu. Nah, terus makin ke tengah, makin ke belakang, itu kuburannya makin berurutan gitu, yang meninggal tahun 2020, kemudian lanjut 2021, 2022, 2023. Jadi semuanya itu berurutan. Nah, di sini kita ketemu lagi nih dengan bak untuk nyiram tanaman. Ini jadi memang ada yang menyediakan, entah itu pihak pemakaman ataupun orang. Jadi ya kalau mau nyiram-nyiram tanaman bisa pakai yang itu. Kuburan di sini juga bagus banget. Soalnya ada tempat untuk istirahat atau untuk duduk-duduk ketika misalkan kita capek gitu ya, berziarah ke makam keluarga kita. Oke, teman-teman, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode Mr. Nobita Jalan-Jalan di Jerman berikutnya. See you!